pertemuan sebelumnya, saya sampaikan bahwa kita sudah mengusulkan formasi hingga di angka 419.000. Nah, tapi pada saat penutupan di tanggal 31 Januari yang lalu itu belum sampai mencapai angka itu. Sehingga kami memohon kepada Kemenpan untuk dapat diberi kesempatan untuk mengundang kembali bagi daerah-daerah yang belum mengusulkan secara maksimal untuk memaksimalkan usulannya agar status ASN P3K diterima oleh Bapak Ibu guru dan sudah selesai status non-ASN bagi guru-guru. Nah, rapat koordinasi yang kami lakukan baru saja ini adalah langkah yang sangat penting bagi proses rekrutmen guru nantinya, karena sepanjang 2 tahun terakhir upaya pemenuhan guru pada sekolah negeri masih belum maksimal. Kita sudah 3 kali ya melakukan seleksi dan masalahnya terus sama. Jadi keterbatasan pada formasi oleh Pemda itulah yang menjadi kendala, maka formasi yang kita usulkan belum pernah dapat dipenuhi secara maksimal. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menulis menulis pertanyaannya, saya akan menjawab ya Bapak Ibu. Jadi meski ASN P3K tahun 2024 itu belum ada Permenpannya atau Kepmenpannya ataupun Juknisnya yang kita kembangkan karena masih menunggu Kepmen dari Kemenpan RB dan kita sedang dalam persiapan, tapi Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang penting yang akan digunakan pada saat seleksi ASN P3K nanti. Nah, kalau kita mengaca pada ASN P3K tahun 2023, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain 1 pas foto yang terbaru, kemudian surat pernyataan dengan format yang nantinya dapat diunduh di laman guru.p3k.kemendikbud.go.id, scan kartu tanda penduduk asli dan surat keterangan kependudukan jika hilang, scan ijazah dan transkrip nilai asli jenjang S1 atau D4, dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, dan scan sertifikat pendidikan asli bagi yang memiliki. Nah, bagi penyandang disabilitas bisa menambahkan atau melampirkan yang pertama surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah dan melampirkan 1 link video singkat yang menunjukkan aktivitas Bapak Ibu sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, yang itu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah penyandang disabilitas. Begitu Bapak Ibu, jadi sudah ada pertanyaan belum? Silakan dituliskan pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nih, bagaimana dengan formasi ASN P3K untuk tenaga kependidikan? Nah, ini juga sudah sering ditanyakan ya di WA saya yang banyak sekali, kemudian juga di komen semua postingan saya bertanya tentang tenaga kependidikan. Nah, terkait dengan formasi tendik bagi Bapak Ibu tendik yang sekarang bergabung ya, maupun yang nanti akan menyiarkan siaran langsung ini setelah selesai, sedang kami upayakan terus untuk mengadvokasi pemerintah daerah. Karena untuk tendik, pemerintah daerah dapat mengusulkan formasi ASN P3K bagi tenaga pendidikan di tahun 2024 ini. Formasi untuk ASN P3K tendik nantinya akan bergabung dalam formasi ASN P3K teknis, bukan yang sering kita undang dalam rakor, itu memang formasi khusus guru ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah, ada yang nulis tuh kemarin katanya Bu Dirjen ngeprank nggak ada formasi tendik. Ada, kami sudah usulkan 82.000, tapi dalam jabaran kebutuhannya itu bukan bersama dengan guru, tapi tergabung dalam formasi tendik. Dan namanya itu beda-beda ya, ada formasi apa Mas Diki, kalau tendik itu teknis namanya apa saja? Ya, apa saja yang kemarin tenaga administrasi sekolah, apalagi pengawas sekolah, yang nanti pengadministrasian umum itu ada jabarannya, dan tidak harus selalu S1, ada juga yang dibutuhkan D3, bahkan ada yang setara sekolah dasar. Jadi ada ya Bapak Ibu, sudah ada, dan itu nanti tolong diadvokasi ke pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi teknik sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya tenaga teknis yang ada di luar sadik-sadik. Kemudian ada pertanyaan nih, pertanyaan berikutnya, Ibu Dirjen, kenapa lulusan prioritas tidak langsung mendapatkan penempatan? Nah, jadi jawabannya begini, kenapa sih yang prioritas tidak langsung mendapat penempatan? Karena penempatan didasarkan pada peta kebutuhan jabatan ASN P3K guru tiap tahun
pada masing-masing instansi daerah. Ini sedang kami dorong agar pemerintah daerah segera mengajukan informasi untuk ASN P3K guru, sehingga nanti clear bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi ASN P3K. Gitu ya, jadi nggak bisa langsung, karena ada proses yang harus diikuti. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti ASN P3K 2024, jadwalnya memang belum dapat diumumkan, karena itu bukan kewenangan Kemendikbud semata. Itu ada Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional yang akan tergabung dalam panitia penyelenggara seleksi ini untuk semua JF termasuk guru, dan kita sedang digodok untuk regulasinya. Tapi tidak ada salahnya ya jika kita terus mempersiapkan diri sehingga nanti ketika tanggal diumumkan Bapak Ibu guru sudah siap baik secara administratif maupun persiapan substansi lainnya. Tentang siapa saja yang bisa mengikuti serta ketentuan lebih detail lagi masih menunggu regulasi dan mekanisme yang mengeluarkan adalah Kemenpan RI. Kemudian ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan dari Ibu Komala 6478. Bagaimana dengan kami kabupaten yang tidak mengajukan formasi ASN P3K 2024? Saya cukup prihatin ya dengan kondisi ini, ada kebutuhan tapi Pemda tidak mengajukan. Namun bagaimanapun juga itu kewenangan mengajukan formasi adalah di Pemda, sehingga kami sangat berharap Pemda mengusulkan formasi di tahun selanjutnya. Sepanjang kebijakan formasi ASN P3K ini akan dibuka. Hal ini sedang kami usahakan terus, seperti rakor yang sudah kami lakukan. Kami juga sedang mengadvokasi untuk ASN P3K guru dan teknik. Jadi sebenarnya kami juga sudah ngobrol nih, karena begini ya, secara nasional kalau Pak Presiden tuh dan Pak Menteri kan mengumumkan ya formasi itu 2,3 juta. Secara nasional ternyata hingga ditutup formasinya sekitar 1 jutaan seluruhnya, dan di dalamnya ada formasi guru. Jadi memang seluruh Indonesia formasinya belum maksimal sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden. Kami pun terus mengadvokasi apakah dimungkinkan jika sudah ditutup akan dibuka pembukaan berikutnya, dan itu kewenangannya ada di Kemenpan. Kami terus mengadvokasi agar daerah-daerah yang memang belum mengusulkan bisa mengusulkan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, tercatat hingga tahun 2023 alhamdulillah sebanyak 774.999 atau sudah 62% guru dari 1 juta ya. Oh, kalau dari 1 juta ya sudah 77% guru telah lulus menjadi guru ASN P3K. Ini angka yang luar biasa loh. Kalau sepanjang sejarah, Bapak Ibu pengalaman ya, sudah jadi P3K berapa tahun ya. Baru tahun 2021 ada seleksi ASN P3K. Ini terobosan yang luar biasa. Dan angka mencapai 774.000 itu sepanjang sejarah baru kali ini bisa. Ini yang patut kita syukuri dan yang tidak pernah mengemuka hasil kerja keras bersama kita menghasilkan 774.000. Dan kalau kita menyetir apa yang disampaikan Pak Menteri 1 juta itu tinggal sedikit lagi. Tahun ini kami mengusulkan 400.000 sehingga jika pun itu dibuka maksimal maka 1,2 juta itu bisa terpenuhi. Nah, di satu sisi kita cukup bangga dan bersyukur karena kita sudah bisa merubah status saudara kita hampir 775.000. Tapi kita masih terus berupaya agar bagi saudara-saudara kita yang masih belum beruntung, bisa-jadi yang masih berstatus non-ASN, bisa terus menjadi ASN. Terus advokasi kita lakukan sehingga kesejahteraan guru itu menjadi didapatkan oleh guru, dan itu tetap menjadi prioritas kami. Seperti agenda kunjungan saya ke Palangkaraya ini saya juga terus bertemu dengan para pemangku kepentingan terkait dengan seleksi ASN P3K guru salah satunya, dan terus mendorong daerah-daerah yang belum mengajukan secara maksimal. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, terima kasih yang sudah bertanya dari Haul Shopee ID 7. Semoga Bapak atau Ibu saya tidak tahu, selamat sore. Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana nasib guru yang tidak terdata di BKN karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan P3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan?
Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan. Memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data Dapodik. Dan kami terus mengadvokasi ya ini ya. Jadi kan memang ini belum semuanya terdata di BKN. Tapi usulan kami sudah diterima. Kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di Dapodik gitu ya. Dan tentu kami terus mendorong untuk pendataan di BKN ini. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali nih yang komen di IG saya, Bu, yang sudah P untuk menghemat biaya negara nggak usah nggak usah dites lagi. Kami sedang berupaya supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi regulasinya rujukannya adalah Kepmenpan yang menjadi dasar regulasi untuk seleksi ASN P3K nanti.